Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu seni budaya kelas 7 tentang seni rupa, bab 1 menggambar. Nah, video ini merupakan part 2-nya ya. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran ini masih sama seperti part yang sebelumnya, yaitu yang pertama, memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar flora, fauna, dan alam benda dengan berbagai bahan. Kemudian menggambar flora, fauna, dan alam benda. Adapun poin-poin yang akan kita bahas pada video ini antara lain yaitu prinsip menggambar, alat dan media menggambar, teknik menggambar, prosedur menggambar, kemudian menggambar flora, fauna, dan juga alam benda. Untuk poin yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang prinsip menggambar. Nah, dalam menggambar terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan. Tujuannya agar gambar yang dibuat tepat dan mirip dengan objek yang digambar. Nah, berikut ini prinsip-prinsip dalam menggambar, yaitu ada perspektif, proporsi, komposisi susunan atau letak objek, gelap terang atau half tone, dan bayang-bayang atau shadow. Yang akan kita bahas pertama itu prinsip yang perspektif. Nah, jadi perspektif itu maksudnya objek yang digambar hendaknya sesuai dengan penampakan yang sebenarnya. Nah, maksudnya di sini objek yang kita gambar itu yang dekat dengan penggambar akan terlihat lebih besar, lebih tinggi, ataupun lebih jelas. Sedangkan objek gambar yang jauh dari penggambar akan tampak lebih kecil, lebih pendek, atau mungkin kurang jelas. Kemudian yang kedua yaitu prinsip proporsi. Nah, jadi maksudnya proporsi itu perbandingan bagian per bagian atau bagian dengan keseluruhan. Artinya, objek gambar yang satu dengan objek gambar yang lain harus tampak wajar. Misalnya, gambar cangkir dengan gambar poci, tentu saja lebih besar pocinya. Kemudian poin yang ketiga, prinsip yang ketiga itu komposisi susunan dan letak objek. Nah, maksudnya letak gambar yang satu dengan yang lain hendaknya tidak berjauhan sehingga tidak tampak terpisah. Karena penempatan objek gambar sangat menentukan kualitas dari gambar tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip gelap terang atau half tone. Nah, suatu benda akan terlihat apabila terkena sinar. Bagian yang terkena sinar akan terang, sedangkan yang tidak terkena sinar akan tampak gelap. Di antara dua bagian tersebut, terdapat bagian yang tidak gelap atau tidak terang. Nah, ini yang disebut dengan half tone. Bagian benda yang terang diberi warna muda, dan bagian yang gelap diberi warna gelap. Sedangkan di antara keduanya maksudnya diberi warna yang sedang. Kemudian prinsip yang kelima yaitu bayang-bayang atau shadow. Nah, bayang-bayang ini terbagi menjadi 3. Ada bayang-bayang awak, bayang-bayang langkah, dan juga bayang-bayang sendiri. Kalau bayang-bayang awak itu maksudnya adalah bayangan yang terkena sinar terdapat pada benda tersebut. Jadi terdapat pada benda itu sendiri bayang-bayangnya. Kemudian yang kedua ada bayang-bayang langkah. Jadi maksudnya di sini bayangan benda karena sinar, kemudian bayangan tersebut mengenai benda lain. Kemudian yang ketiga yaitu bayang-bayang sendiri. Maksudnya bayangan benda pada permukaan yang licin. Setelah prinsip yang akan kita pelajari adalah alat dan media menggambar. Nah, pertama di sini ada bidang gambar. Nah, bidang gambar yang bisa kita gunakan misalnya kertas, bisa buku gambar atau kertas HVS atau bidang gambar yang lain. Kemudian ada pensil, di sini maksudnya pensil hitam. Terus ada pensil warna, ada pastel. Nah, pastel ini adalah media yang terbuat dari sejenis kapur yang mengandung minyak dan pewarna, serta memiliki sifat yang lembut. Warna yang dihasilkan juga lebih terang dan juga ekspresif.
Penggunaannya dapat dicampur antara warna yang satu dengan warna yang lainnya secara berulang-ulang. Kemudian ada krayon, cat air, lalu cat poster. Cat poster ini juga disebut dengan cat plakat. Jadi warna yang dipolaskan lebih dahulu dapat ditutup oleh warna yang berikutnya. Kemudian ada tinta bak. Nah, tinta bak ini juga disebut dengan tinta Cina, di mana media ini memiliki warna hitam pekat dan cocok digunakan dalam menggambar teknik siluet. Kemudian juga ada pewarna alam. Nah, ini pewarna yang diambil langsung dari alam. Nah, pewarna alam ini perlu diolah terlebih dahulu dengan sedemikian rupa, yaitu menggunakan cara-cara tertentu. Misalnya, kunyit menghasilkan warna kuning, kemudian ada juga daun suji yang menghasilkan warna hijau. Selanjutnya, teknik menggambar. Nah, apa itu teknik menggambar? Yaitu cara-cara yang lazim digunakan untuk membuat sesuatu. Nah, teknik menggambar merupakan satu cara yang digunakan dalam menggambar dengan memenuhi beberapa tahapan. Nah, beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar adalah ada 4 tahapan. Yang pertama, memenuhi bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Kemudian mengetahui bagian-bagian dari objek gambar, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh, dan yang terakhir memberi kesan untuk latar belakang. Nah, di sini terdapat beberapa teknik dalam menggambar. Yang pertama, teknik linier. Nah, cara menggambar objek gambar dengan garis sebagai unsur yang paling menentukan. Jadi, unsur yang paling menentukan dalam teknik linier ini adalah garis, baik itu garis lurus ataupun juga garis lengkung. Kemudian ada teknik blok. Nah, teknik blok ini maksudnya cara menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna sehingga hanya tampak bentuk globalnya atau siluet. Selanjutnya ada teknik arsir. Nah, maksudnya di sini cara menggambar dengan garis-garis sejajar atau menyilang untuk menentukan gelap terang objek gambar sehingga akan tampak seperti 3 dimensi. Selanjutnya ada teknik dusel. Nah, teknik ini maksudnya cara menggambar yang penentuan gelap terang objek gambarnya menggunakan pensil gambar yang digoreskan dalam posisi miring. Selanjutnya ada teknik pointillis. Nah, maksud teknik ini adalah cara menggambar yang dalam menentukan gelap terang objek gambarnya menggunakan pensil atau pena gambar dengan dititik-titikkan. Selanjutnya ada teknik akuarel, yaitu cara menggambar yang menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya tampak transparan atau juga tembus pandang. Kemudian yang terakhir ada teknik plakat. Nah, teknik plakat ini maksudnya cara menggambar dengan menggunakan bahan cat poster atau cat air dengan sapuan warna yang tebal sehingga hasilnya juga tampak pekat dan juga menutup. Selanjutnya yang akan kita pelajari itu prosedur menggambar. Nah, prosedur menggambar itu adalah langkah-langkah atau tata urutan kerja dalam kegiatan menggambar bentuk yang dapat dilakukan dengan cara pendekatan model ataupun tanpa model. Nah, prosedur dalam menggambar bentuk secara pendekatan model diantaranya yang pertama, benda atau objek hendaknya diamati dan dikenali terlebih dahulu. Kemudian, hasil pengamatan dapat dipindahkan ke atas bidang gambar dengan cara mensketsa gambar satu persatu secara tipis, misalnya ke atas kertas. Selanjutnya, berilah tanda batas yang tipis antara bagian benda yang terang dan gelap dengan memperhatikan arah cahaya. Teknik menggambar perlu ditentukan sesuai dengan alat dan bahan yang akan digunakan. Pemberian sentuhan akhir dapat dilakukan dengan memberikan penekanan pada karya gambar. Nah, inilah beberapa prosedur dalam menggambar bentuk dengan
cara pendekatan model. Karena kita udah belajar unsur di pertemuan selanjutnya, kemudian tadi udah kita bahas prinsipnya, alat dan medianya, kemudian teknik dan juga prosedurnya. Sekarang kita akan belajar menggambar flora, fauna, dan alam benda. Ini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu menggambar flora. Nah, apa sih maksudnya menggambar flora? Nah, menggambar flora ini adalah kegiatan menggambar objek mengenai berbagai jenis tumbuh-tumbuhan dan atau bagian-bagiannya. Nah, untuk objek menggambar flora ada banyak sekali contohnya, yaitu berupa berbagai jenis buah, bisa juga sayur, tanaman bunga, dan juga pohon. Nah, selain itu juga bisa bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Jadi misalnya mau menggambar buah-buahan juga termasuk dalam menggambar flora ya. Selanjutnya menggambar fauna. Nah, menggambar fauna yaitu kegiatan menggambar dengan menggunakan objek berupa berbagai jenis hewan. Nah, kemudian yang ketiga menggambar alam benda, yaitu kegiatan menggambar secara langsung suatu benda diam yang sengaja disusun untuk keperluan menggambar. Nah, untuk menggambar alam benda ini terdapat 2 macam objek dalam menggambar alam benda. Itu ada objek buatan manusia dan juga ada objek yang alami. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silakan berikan like atau komentar dan jangan lupa di-subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.